Kemarin terungkap banyak hal dari sejarah negeri Wano yang sangat menyedihkan. Namun yang paling buruk dari itu ialah Luffy dikalahkan Kaido secara telak dan dijebloskan di penjara Udon. Yang rumornya tidak ada yang bisa pergi dari penjara tersebut lantaran pengguna buah iblis diborgol menggunakan batu laut. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 3. Sebelum lanjut pada cerita dari Luffy, kita perjelas dulu apa yang terjadi pada dunia luar. Yap, tepat sekali ada perubahan yang sangat besar dalam sistem pemerintahan. Yakni pada perundingan referee, rapat tersebut menghasilkan keputusan yang mengejutkan. Yang mana sistem dari Shichibukai dihapuskan. Hal ini didasari oleh keputusan beberapa raja yang telah geram dengan perbuatan dari Shichibukai. Meski hal itu sangat merugikan, tetapi dengan adanya hal itu akan tercipta hal baru juga. Sebagai ganti dari Shichibukai, pemerintah membuat organisasi baru yang bernama SSG, yaitu Special Science Group. Diketahui yang memimpin kelompok ini adalah ilmuwan terkenal dari dunia yaitu Vegapunk. Belum jelas seberapa besar kekuatan dari kelompok ini, yang pasti dirumorkan kalau kekuatannya melebihi Shichibukai sendiri. Berarti kan saat ini Mihawk dan lainnya akan menjadi buronan lagi. Shin berpindah dari sisi pulau yang disebut surganya para bajak laut. Nah, yang ada di tempat tersebut adalah seluruh bajak laut dari Kurohige. Entah kenapa mereka ada di situ, yang pasti mereka sedang masa liburan. Dari sisi pelabuhan tiba-tiba Moria yang diduga telah mati 2 tahun lalu ternyata masih hidup. Kedatangannya ke sini ialah untuk menjemput Absalom kembali. Mengingat kabar yang beredar kalau Absalom telah diculik oleh bajak laut Kurohige. Alasannya, Kurohige seringkali memburu buah iblis yang kuat untuk memperkuat bajak lautnya. Benar sekali, setelah menelusuri dan mengancam anggota dari Kurohige, Absalom telah mati. Itu terbukti dari Shiryu yang telah menggunakan buah iblis Suke no Mi. Melihat hal itu, Moria sangat marah dan berniat mengamuk di sini. Tetapi itu terhenti atas kekuatan Gura-Gura no Mi dari Teach. Entah apa yang terjadi selanjutnya, yang pasti saat itu Teach melihat berita yang sangat menggegerkan dunia. Yakni saat hari keempat referee terjadi pertarungan yang besar antara Sabo dan lainnya melawan dua Admiral Fujitora dan Ryukogyu. Sementara informasi lainnya, Big Mom sudah berangkat menuju Wano Kuni untuk membunuh topi jerami. Alur berganti pada cerita di Wano Kuni, yang saat itu Ino sedang bertarung dengan bandit Shutenmaru. Yang ternyatanya pula, Shutenmaru adalah salah satu pendekar sarung pedang merah yaitu Ashura Doji. Alasan dari mereka bertarung ialah karena Ashura tidak sepaham dengan Kinemon dan Ino. Hal ini didasari dengan perasaan dari Ashura yang sangat kecewa dengan keputusan dari Kinemon. Selain dari itu, tidak ada panutan lagi yang membimbingnya yaitu Oden. Yang membuat Ashura semakin kesal ialah perasaannya 20 tahun telah lama hilang. Sebab dari itu ia sangat membenci mereka semua meski Kinemon telah kembali. Tahu akan hal itu, Kinemon tetap akan menggunakan segala cara untuk membuat Ashura bergabung. Dikarenakan Ashura adalah orang yang sangat penting dalam rencana ini. Selanjutnya beralih dari Chopper dan lainnya yang menangani Tama yang terluka akibat insiden sebelumnya. Sesaat tersadar, Tama terkejut dengan apa yang terjadi. Tapi kecemasan itu teratasi dengan Chopper yang mengatakan kalau Luffy akan baik-baik saja. Benar sekali, meski Luffy terluka parah atas insiden kemarin langsung bisa mengangkat batuan yang besar. Mengapa demikian? Jika tidak melakukan hal tersebut maka ia tidak bisa kenyang. Mengingat dalam penjara tersebut upah dari mengangkat satu batu ini hanya setara dengan satu dango. Yang memprihatinkan di situ kekuatan dari Luffy berkurang drastis akibat memakai borgol batu laut. Artinya memang benar kalau penjara ini menghancurkan mental dari si tahanan. Sedangkan dalam ibu kota bunga ada berita yang mengejutkan, di mana ada seseorang yang dijuluki sebagai Kamazo si pembantai. Selain dari dia, ada satu orang yang terkenal lagi yaitu si bocah penyihir malam. Dirumorkan dia selalu mencuri dari orang kaya untuk diberikan kepada penduduk miskin. Sementara ada kabar yang ramai tersebut Usopp dan bajak laut hati masih menjalankan misinya untuk memberikan selembaran pada orang yang memiliki tanda bulan sabit. Satu persatu orang pun telah mendapatkan selembaran itu. Terlihat dari mereka sangat antusias akan kabar ini.
Namun ada yang membuat mereka gelisah, yaitu tidak ada satu pedang pun di negeri ini. Hal ini dikarenakan Orochi tidak memperbolehkan para samurai mempunyai satu pedang pun. Dalam sudut dari Nami dan Shinobu juga mulai bergerak untuk mendapatkan informasi tentang persenjataan dari seseorang di salah satu tempat. Beruntungnya sebelum sempat pengintainya diketahui, mereka berhasil mendapatkan informasi tersebut. Dengan adanya hal itu, satu langkah untuk balas dendam sedikit demi sedikit akan tercapai. Setelah giliran dari Nami, sekarang giliran dari Sanji yang mulai bertindak. Nah, yang dilakukan Sanji adalah menarik para samurai untuk bergabung dengan cara membuka kedai mie atau soba. Sayang sekali yang mengantri bukan laki-laki melainkan para perempuan. Saking ramainya kedai tersebut, ada beberapa orang yang tak terima akan kedai itu. Yang pasti sebentar lagi Sanji akan mendapatkan masalah. Kemudian cerita berlanjut dari penjara Udon lagi. Di sana diperlihatkan hal yang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak? Meski mereka sakit atau lelah, para tahanan tetap disuruh untuk bekerja. Yang menyedihkannya lagi, ada salah satu kakek berambut ungu yang kelelahan sampai tidak bisa mendapat dango sekalipun. Karena hal itu pula dia sering diserang oleh penjaga karena hal itu. Dalam kesedihan tersebut ada yang membuat tempat ini berwarna. Tak lain adalah Kid dan Luffy yang bertanding untuk mendapatkan dango paling banyak. Sebelum lanjut dari situ, kita perjelas kenapa Kid bisa ada di sini. Yang tak lain, ia bisa berada di penjara ini karena sama seperti Luffy. Tepatnya hal ini terjadi adalah pada saat Kaido terjatuh di pulau tempat Kid dan lainnya sedang beraliansi. Kembali lagi pada kerusuhan yang ada dalam penjara Udon. Di waktu itu ada penjaga yang sangat marah atas dango yang telah habis. Naasnya dalam kemarahan itu yang terkena imbasnya adalah kakek tua yang bernama Hyo sebelumnya. Melihat kerusuhan tersebut, Luffy sangat marah namun juga tidak bisa apa-apa. Mengingat dalam penjara ini siapa yang melawan penjaga maka akan mendapatkan hukuman. Seperti yang diketahui, Luffy pun menghajar penjaga itu di dalam tubuh gifter kuda Nil tersebut. Alhasil adanya hal itu tidak akan mengetahui siapa yang telah menyerang penjaga tersebut. Seketika, para tahanan yang di sana sangat senang dengan mereka berdua, lantaran ada orang kuat yang baik berada di sini. Lanjut dari sisi Franky beserta lainnya yang berkumpul di kedai dari Sanji. Awalnya kondisi di saat itu tenang sekali. Namun setelah kedatangan dari berandalan yang kemarin akhirnya terjadi kericuhan. Ternyata mereka berasal dari kelompok Yakuza yang diketuai oleh Kyoshiro. Sebab dari itu Sanji harus membayar denda untuk tetap bisa berjualan. Awalnya Sanji hanya menghiraukannya. Tapi setelah makanan dibuang di hadapannya, Sanji langsung menghajar mereka bertiga bersama dengan Franky. Seusai hal tersebut, Sanji membuatkan makanan kembali kepada anak yang bernama Otoko. Anehnya, di sini Otoko memiliki sifat yang aneh, di mana selalu tertawa dalam keadaan apapun. Entah apa ini, yang pasti ada hal yang tidak beres terhadap dirinya. Terlepas dari itu semua, ternyatanya Otoko sudah bekerja untuk menghidupi keluarganya. Yang tak lain, ia bekerja untuk Oiran. Melihat hal itu, Sanji dan lainnya sangat senang lantaran meski dalam keadaan Wano yang saat ini ada anak yang bisa bahagia. Tak lama setelah itu ada kabar baik dari Robin. Saat itu, ia mendapat kabar kalau dirinya juga diundang untuk bertemu dengan Shogun. Pastinya Robin yang mendapat panggilan tersebut bersiap-siap untuk bisa mencari informasi yang penting darinya. Berikutnya ada hal yang sangat menarik diperlihatkan, yang mana Oiran terkenal yang bernama Komurasaki akan menuju ke tempat dari Shogun. Nah, apa itu Oiran? Oiran adalah wanita yang bertugas untuk menghibur pada saat di zaman Edo, atau lebih tepatnya adalah wanita penghibur. Berbedanya di sini untuk menjadi seorang Oiran, seseorang wanita harus melalui pendidikan keterampilan seperti merangkai bunga, upacara minum teh, dan kaligrafi. Artinya, untuk berprofesi seperti itu, mereka harus memiliki keterampilan yang bagus. Maka dari itu, Oiran sangat dihormati di masa itu. Terlepas dari itu semua, Komurasaki juga memiliki haters yang banyak. Tepatnya yang tidak menyukainya adalah orang yang telah ditipunya. Bukan hanya satu orang saja, tetapi ada banyak pejabat terkenal menjadi korbannya. Akan hal itu pula Komurasaki ini juga terkenal atas kelicikannya. Meski demikian, hal itu menjadi wajar karena Komurasaki adalah wanita yang sangat cantik.
Apalagi Komurasaki berlindung pada anggota dari Kyoshiro. Adegan pun beralih pada sisi Zoro yang berada pada tempat perjudian. Ia bisa berada di tempat itu adalah karena bertemu seseorang yang bernama Tonoyasu. Entah apa tujuan dari Zoro di sini, yang pasti Tonoyasu juga seseorang yang sangat aneh. Selalu tersenyum seperti Otoko. Di kala perjudian itu terjadi kericuan yang besar, yang mana para penjudi itu mencurangi Zoro. Zoro yang mengetahui pun langsung menghajar mereka dengan kekuatan barunya, yaitu Itoryu Daishinkan. Berbeda dari teknik Itoryu lainnya, kali ini jurusnya seperti ilusi yang mengena ke mental. Itu terbukti dari beberapa samurai yang seperti terkena tebasan maut. Ketika melihat kekuatan tersebut membuat Yasu merasa senang lantaran ia bertemu orang kuat yang sangat baik. Saking senangnya, Yasu juga membawa Zoro ke desa Ebisu yang tak lain adalah kampung halamannya. Sesampainya di sana diperlihatkan sesuatu yang tampak mengejutkan. Bagaimana tidak, seluruh penduduk dari desa ini semuanya tertawa dengan lepas sama seperti Yasu. Entah apa maksud dari sikap mereka, yang pasti ada sesuatu yang sangat ganjal di desa ini. Menariknya di desa ini meski mereka sangat miskin, tapi mereka juga cukup beruntung. Lantaran si bocah penyihir selalu memberi uang pada desa ini. Maka dari itu mereka tidak merasa sesulit dari apa yang dibayangkan. Bahkan yang membuat desa ini menjadi hidup adalah Yasu yang selalu memberi bantuan terhadap penduduk desa. Cerita bersingkat dari sisi Orochi yang kedatangan tamu yang tak terduga. Tamu yang datang tersebut tak lain dan tak bukan adalah 3 orang dari CP0. Tujuannya datang ke sini ialah untuk membeli senjata kepada Orochi. Alasannya sudah pasti, sejak kehilangan Dovi, pemerintah tidak bisa mendapat senjata seperti itu lagi. Artinya, meski pemerintah tidak suka dengan pasar gelap, malah mereka membeli senjata seperti dari bajak laut. Seusai pertemuan itu berakhir, Orochi mengadakan pesta yang besar. Pastinya saat itu Robin juga ada di sana untuk menghibur Shogun. Namun yang paling mencolok dari semua wanita yang ada di sini ialah Komurasaki. Selain dari tamu wanita, acara ini juga dimeriahkan oleh kelompok dari Kyoshiro. Dalam keramaian acara tersebut dilihatkan Nami, Shinobu dan Brock sedang menyusup dan menggali informasi yang besar dalam acara ini. Di kala kemeriahan pesta itu, Robin menggunakan penyamarannya untuk bisa mengetahui berkas dari ruangan lainnya. Buruknya lagi, ia langsung ketahuan dari kelompok ninja Oniwa Banshu yang diketuai oleh Fukurokuju. Beruntungnya dalam kondisi yang terdesak itu berhasil kabur dengan kemampuannya. Walau saat itu pula ia menerima luka yang cukup menyakitkan. Selain dari Robin yang ketahuan, Nami dan Shobo juga merasakan hal yang sama. Lanjut dari sisi Orochi bercerita tentang hantu yang akan membunuhnya sebentar lagi. Hal ini semakin membuatnya takut setelah beberapa kali pemberontakan yang terjadi. Kondisi mulai memburuk ketika Otoko malah tertawa mendengar cerita tersebut. Orochi yang merasa ditertawakan pun sangat murka dan mau membunuh Otoko. Untungnya itu terhenti atas bantuan dari Komurasaki. Komurasaki melakukan hal itu dikarenakan yang ia lakukan benar. Nah, untuk menggantikan kerusuhan ini, Komurasaki dengan senang hati dihukum. Orochi yang mendengar hal itu darinya langsung marah dan berubah ke wujud Yamata no Orochi. Waktu itu Orochi masih berbelas kasih kepadanya. Apa daya, Komurasaki tetap pada keteguhan hatinya. Singkat cerita, sebelum Orochi membunuh Komurasaki, malah bos Kyoshiro sendiri yang menebas Komurasaki sampai mati. Alasannya sudah pasti, kalau ia yang akan bertanggung jawab dengan hal ini. Melihat hal itu semua sangat terkejut bukan main. Lantaran Kyoshiro adalah orang yang sangat kejam dan tak berperasaan. Orochi yang melihat itu sangat sedih dan juga senang. Namun hasratnya untuk membunuh Otoko masih ada. Robin yang tahu hal tersebut langsung menyelamatkan Tama apapun yang terjadi. Di samping kerusuhan tersebut, Nami dan Shinobu juga mendapatkan masalah yang besar dari kelompok Oniwa Banshu. Namun masalah itu sedikit demi sedikit teratasi dengan adanya Brock dalam mode hantunya menakuti para samurai. Singkat cerita, setelah semua usaha yang dilakukan, Nami beserta lainnya bisa kabur dari tempat itu dengan selamat. Di samping pesta itu, di ibu kota terjadi kericuan yang sangat besar, di mana salah satu dari kelompok Tobiropo yaitu Pejuan dan X-Drake sedang mengincar Sanji. Alasannya sudah pasti karena telah merusuh di ibu kota sebelumnya.
Kabar baiknya Drake belum mengetahui siapa penjual mie tersebut. Mengetahui hal itu, Law meminta semua anggota topi jerami yang ada di sini untuk keluar dari kota ini. Seperti yang diketahui di tengah perjalanan, Sanji terhenti atas mendengar teriakan dari penduduk kota. Karena rasa ibanya itu, Sanji langsung menyerang Pejuan dengan sangat kuat. Sayangnya serangan itu tak membuat Pejuan terluka, mengingat dia juga pengguna buah iblis Zoan tipe prasejarah yang sangat kuat. Dirasa tak ada lagi waktu untuk menyerangnya, Sanji menggunakan red suit nomor 3 dari keluarganya, yang artinya Sanji tidak membuang kaleng tersebut sebelumnya. Sebetulnya Sanji sangat membenci teknologi ini, tetapi karena dengan red suit ini ia bisa membantu yang lainnya, mau tidak mau ia harus menggunakannya agar identitasnya tidak diketahui. Kemudian ditunjukkanlah penampilan dari red suit nomor 3 ini, yang ternyata itu adalah setelan yang bernama Stealth Blade. Dirumorkan pada legendanya, setelan ini dipakai oleh ksatria lautan yang bernama Sora. Tak lain, Sora adalah musuh dari Germa. Konyolnya di sini agar tidak diketahui siapa namanya, Sanji malah menyebutkan kalau ia adalah Osobamas. Terlepas dari itu semua, yang pasti kekuatan dari Stealth Blade ini sama seperti Germa lainnya, yaitu bisa terbang dan memiliki pertahanan yang kuat serta kecepatan yang sangat cepat. Untuk kemampuan spesialnya yaitu bisa menghilang. Berarti kan kostum ini dikhususkan untuk pengintaian. Lalu dengan kekuatan itu pula, Sanji berhasil menjatuhkan Pejuan sampai ke mode hybridnya. Singkat cerita, Sanji akhirnya bisa kabur setelah membuat Pejuan terkapar. Atas kemenangan itu, rencana dari Kinemon dan identitas dari topi jerami masih tetap terjaga dengan sekian untuk cerita pada part kali ini. Selanjutnya Nami dan lainnya akan menyimpulkan informasi yang semua dapat untuk bisa membuat rencana ke depannya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.